Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya M. Sirait dan Li Gojian dengan diantarkan oleh Mayor Hasibuan menghadap kepada Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Gesus sendiri tidak ikut karena tidak bermaksud mencari Kapten Supangkat bekas atasannya di Jakarta yang waktu itu bertugas di MBT, Jalan Gondolayu 2. Tapi ia tidak berhasil bertemu dengan Kapten Supangkat dan hanya kawan lamanya bernama Rahman Deos. Dari kawannya itu ia mendapat keterangan bahwa situasi Jakarta sudah sangat gawat. Letnan Mustapadullah sendiri telah tertangkap oleh Belanda. Ketika Gesus kembali dari MBT, ternyata Li Gojian, M. Sirait, dan Mayor Hasibuan telah berada di hotel. Mereka mengatakan bahwa pertemuan dengan Jenderal Urip Sumoharjo berjalan lancar. Pak Urip memerintahkan agar ban mobil selundupan itu segera diangkut ke Yogyakarta karena sangat dibutuhkan. Kepada Mayor Hasibuan ditugaskan untuk mengurusnya. Mereka segera kembali ke Tuban. Tapi di Tuban mereka mendapat berita yang kurang menyenangkan dari Mayor Simanjuntak, yaitu bahwa sebanyak 18 buah ban telah diserobot oleh Batalion Ranggalawe pimpinan Letkol Sudirman dan diangkut ke Kudus. Sisanya hanya tinggal 14 buah. Maka hanya yang 14 buah itulah yang dapat diangkut ke Yogyakarta untuk diserahkan kepada Pak Urip. Pak Urip kemudian memerintahkan kepada Gesus dan M. Sirait dengan membawa surat kepada Letkol Sudirman untuk mengembalikan ban yang telah diserobotnya itu. Tapi Letkol Sudirman ternyata tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena ban tersebut telah terlanjur dibagi-bagikan. Beliau kemudian memberikan sejumlah uang seharga ban yang telah diambil oleh anak buahnya itu. Uang tersebut oleh M. Sirait diserahkan kepada Li Gojian. Seminggu lamanya Gesus dan kawan-kawannya menyiapkan barang-barang berupa gula dan tembakau yang akan diselundupkan ke Singapura. Barang-barang itu sebagian dibeli dengan uang hasil penjualan ban, sebagian lagi akan ditukarkan di Singapura dengan barang-barang yang sangat diperlukan untuk perjuangan. Jenderal Urip Sumoharjo sendiri memesan barang-barang tertentu kepada Li Gojian. Setelah cukup terkumpul, barang-barang itu diangkut dengan kereta api ke Tuban dan dimuat ke dalam perahu. Segala sesuatu berjalan lancar karena mendapat bantuan penuh dari Mayor Simanjuntak. Tapi ketika hari keberangkatan tiba, M. Sirait mendadak jatuh sakit sehingga tidak mungkin ikut berlayar. Sebagai gantinya, Mayor Simanjuntak menugaskan kepada Huta Galung untuk mendampingi Gesus. Pelayaran dari Tuban ke Singapura berjalan lancar dan setelah berlayar selama 7 hari 7 malam, tibalah penyelundup itu di Singapura. Perahu merapat di Tanjung Pagar. Li Gojian seorang diri turun untuk menemui kongsinya. Barang-barang keesokan harinya dibongkar. 3 hari 3 malam Gesus dan kawan-kawannya tinggal terus dalam perahu. Pada hari keempat barulah dia dan Lo Akun dijemput oleh Li Gojian untuk memeriksa barang yang akan diangkut ke Tuban, yaitu tekstil dan barang-barang kelontong. Li Gojian menerangkan bahwa barang-barang itu tidak akan diangkut dengan perahu layar, melainkan dengan perahu motor. Kata Li Gojian, di antara bungkusan barang-barang itu terdapat pula barang-barang penting pesanan khusus Jenderal Urip Sumoharjo. Ia sendiri tidak akan ikut ke Tuban karena sedang mengusahakan perahu motor yang lebih besar. Untuk menggantikannya sebagai juragan perahu, kongsinya telah menunjuk Lo Akun, sedangkan untuk menggantikan tugas Lo Akun sebagai cincu telah diangkat seorang Cina asal Singapura.
Malam itu juga barang-barang yang akan diselundupkan itu dimuat ke dalam perahu motor merek Lee and Co berbendera Inggris, dan malam itu juga bertolak meninggalkan pelabuhan Tanjung Pagar. Mula-mula pelayaran berjalan lancar, tapi setelah 3 hari berlayar, perahu mengalami kerusakan ringan dan perlu mendapat perbaikan. Lau Akun mengusulkan agar perahu singgah di pasar ikan untuk mendapatkan perbaikan. Tapi Gesus menyarankan agar perbaikan dilakukan di Cirebon saja, mengingat situasi Jakarta sedang gawat. Lau Akun setuju, maka pelayaran diteruskan ke Cirebon. Di Cirebon timbul sedikit kesulitan sebab untuk mengadakan perbaikan itu perahu harus lebih dahulu dikosongkan. Jadi barang-barang harus diamankan dulu. Untung Lau Akun mempunyai relasi yang dapat dipercaya, dengan demikian barang-barang dapat diselamatkan. Perbaikan perahu ternyata memakan waktu hampir 1 bulan. Lau Akun sempat pergi ke Singapura untuk melaporkan persoalannya dan meminta tambahan biaya untuk membayar ongkos perbaikan. Sesudah perbaikan selesai dan perahu siap untuk berlayar lagi, timbul pula hambatan lain, yakni beberapa awak perahu jatuh sakit. Tapi Lau Akun memutuskan untuk segera meneruskan pelayaran karena ingin mengejar waktu. Pelayaran dari Cirebon mula-mula berlangsung lancar, tapi setelah memasuki perairan Semarang, tiba-tiba muncul sebuah motor boot Belanda. Perahu disergap kemudian digiring memasuki pelabuhan Semarang. Lau Akun sendiri sebagai juragan perahu diperintahkan ikut ke markas Belanda, diperiksa, kemudian ditahan. Gesus dan Hutagalung segera berunding. Mereka mengambil kesimpulan bahwa barang-barang yang ada di dalam perahu pasti akan diperiksa, dan tentu pihak Belanda akan menemukan semua peralatan perang pesanan Jenderal Urip Sumoharjo. Akibatnya awak perahu pasti akan ikut ditahan. Berdasarkan kesimpulan, Gesus mengambil keputusan untuk meloloskan diri. Tapi bagaimana caranya? Keluar dari pelabuhan melalui pintu biasa tentu tidak akan lolos dari pemeriksaan. Kebetulan 2 orang awak perahu yang jatuh sakit sejak dari Cirebon, penyakitnya bukan bertambah baik melainkan bertambah parah. Mereka meminta tolong kepada Gesus untuk diantarkan ke poliklinik di luar pelabuhan. Gesus melihat keadaan itu sebagai suatu kesempatan yang baik untuk meloloskan diri. Dengan membawa kedua orang yang sakit itu, Gesus dan Hutagalung menghadap ke kantor pabean meminta izin untuk membawa kedua orang sakit itu ke poliklinik karena dikhawatirkan kedua orang sakit itu diserang oleh penyakit cacar. Mendengar disebutnya cacar, petugas pelabuhan rupanya sangat takut ketularan. Tanpa banyak komentar, petugas itu langsung memberi izin. Maka segera kedua orang sakit itu dibawa ke poliklinik guna mendapat pengobatan. Gesus dan Hutagalung langsung meloloskan diri menuju ke stasiun kereta api dan membeli karcis jurusan Jakarta. Sedangkan Gesus membeli jurusan Bandung. Pakaiannya terpaksa ditinggalkan di perahu. Tapi untung ia masih mempunyai sejumlah uang nikah dan dolar Singapura. Belakangan memang ternyata bahwa perahu itu ditahan dan barang-barangnya disita. Lau Akun dan Cincu ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Sekarang untuk sementara Gesus terpaksa tinggal di Bandung, menggabungkan diri dengan pejuang-pejuang di bawah tanah yang beroperasi di daerah Bandung. Ia menumpang di rumah seorang kenalannya bernama Cecep, seorang anggota intel yang bergerak di bawah tanah pimpinan Suratmin, anggota Angkatan Udara RI yang berkedudukan di Batu Jajar. Tugas khususnya yakni memonitor kegiatan Angkatan Udara musuh di lapangan terbang Andir. Pada tahun 1948 di daerah Jakarta berjangkit wabah cacar. Wabah itu menjalar dengan cepat ke daerah Bogor, Banten, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat yang umumnya bersifat mistis religius seringkali menghubung-hubungkan penyakit cacar itu dengan hal-hal yang mistis. Penduduk Tangerang dan Banten menaruh kepercayaan bahwa penyakit cacar itu disebarkan oleh hantu cacar atau setan cacar.
Kata orang, setan cacar itu sebelum menyerang mangsanya lebih dahulu mengunjungi rumah mangsa yang akan diserangnya itu dan menggoreskan tanda berwarna merah tua di tiang atau di pintu atau di dinding. Penduduk yang rumahnya terdapat tanda berwarna merah tua tersebut dapat dipastikan bahwa salah seorang anggota keluarganya akan menjadi mangsa setan cacar. Di daerah Jakarta ceritanya lain lagi. Kata orang, setan cacar itu sebelum menyerang mangsanya lebih dahulu memberitahukan kedatangannya di malam hari dengan mengucapkan Assalamualaikum. Bila salam itu dibalas dengan Waalaikumsalam, itu berarti bahwa setan cacar itu diizinkan masuk. Akibatnya dapat dipastikan penghuni rumah itu akan menjadi korban cacar. Pada suatu hari dalam bulan Januari 1949, waktu Jakarta sedang dilanda wabah cacar, Gesus bersama-sama Suratmin masuk ke Jakarta di malam hari dan langsung menuju ke rumah orang tuanya di Petojo. Setiba di depan rumahnya sebagaimana kebiasaan orang Jakarta, Gesus segera mengucapkan Assalamualaikum, tapi ternyata salamnya tidak dibalas dengan Waalaikumsalam sebagaimana lazimnya, melainkan disambut dengan suara kaleng kosong yang dipukul beberapa kali. Mendengar ada gembrengan, maka tetangga-tetangga di sekeliling rumah pun serentak membunyikan pula gembrengan. Tentu saja Gesus bingung dan takut. Ia segera memanggil-manggil orang tuanya sambil menyebutkan namanya sendiri. Dan barulah pintu dibukakan, orang tuanya merangkul dan membawanya ke dalam. "Mengapa saya disambut dengan gembrengan?" tanya Gesus kepada orang tuanya. Orang tuanya segera menjelaskan tentang setan cacar yang suka mengucapkan Assalamualaikum. Mendengar keterangan itu, Gesus termenung dan berpikir keras, kemudian tersenyum. Dia mengerti bahwa tentu pihak intel Belanda yang menjadi gara-garanya. Mereka memang sangat pandai memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat melalui desus-desus yang berbisa. Mereka telah melemparkan isu setan cacar kepada masyarakat. Dengan cara itu, maka bila pada suatu malam di sebuah kampung terdengar bunyi gembrengan dipukul orang, dapat dipastikan kampung tersebut telah kedatangan tamu dari luar Jakarta. Dengan begitu, pihak Belanda dapat segera mengambil tindakan. Benar saja, tidak lama kemudian Gesus mendengar deru kendaraan patroli musuh dari tangsi jaga monyet memasuki kampungnya. Untung dia selamat. Sejak saat itu Gesus selalu memperhitungkan situasi dan kondisi masyarakat dalam setiap tindakannya. Setelah penyerahan kedaulatan, Gesus dilemparkan di bagian 1 Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya atau KMPDR. Nama KMPDR ini kemudian diganti menjadi Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya. Dia ditempatkan di bawah pimpinan Kapten Supangkat. Kapten Supangkat sendiri tidak lama menjabat kepala bagian 1 KM KBDR karena ia ditarik ke markas divisi Siliwangi. Tempatnya digantikan oleh Letu Suhadi. Mula-mula Gesus ditugaskan untuk melucuti pemuda-pemuda Cina yang bergabung dalam organisasi Po Antui. Mereka ini oleh Belanda dipersenjatai dan diberi tugas sebagai penjaga keamanan umum atau PKU khusus untuk daerah Jakarta Kota yang meliputi wilayah Seksi 2 Kepolisian. Tugas ini lebih banyak meminta tenaga daripada pemikiran dan karena itu dapat dilaksanakan dengan mudah. Karena para anggota Po Antui itu berikut senjatanya semua terdaftar di kepolisian. Perlengkapan senjata Po Antui itu menimbulkan semacam kekhawatiran di kalangan masyarakat Cina, yaitu kalau keamanannya tidak akan terjamin kelak. Pelucutan senjata Po Antui itu menimbulkan semacam kekhawatiran di kalangan masyarakat Cina, yaitu kalau keamanannya tidak akan terjamin kelak. Padahal keamanan itu merupakan soal yang teramat penting. Pemerintah RI harus dapat membuktikan bahwa dirinya mampu memelihara keamanan rakyatnya. Inilah suatu paradok. Di satu pihak pemerintah harus mampu menjaga dan memelihara keamanan, tapi di pihak lain begitu banyak kekuatan yang mengganggu keamanan, sedangkan pemerintah sendiri sangat kekurangan tenaga dan biaya.
Gesus termenung memikirkan hal itu. Menurut pendapatnya, orang-orang Poantui itu dapat dimanfaatkan tenaganya untuk menjaga keamanan di daerah kota karena masyarakat Cina sudah terlanjur menaruh kepercayaan kepada mereka. Tapi tentu saja mereka tidak boleh dipersenjatai kecuali kepala-kepalanya. Dan di samping itu mereka harus ditaruh di bawah kontrol seksi 1. Kepala-kepalanya dapat sekaligus diangkat menjadi pembantu-pembantu seksi 1. Maka berdasarkan pertimbangan itu, Gesus segera mengusulkan kepada atasannya agar fungsi penjaga keamanan umum itu dilanjutkan. Usulnya ternyata dapat diterima oleh komandan basis masyarakat Cina di Jakarta Kota. Demikian pula para anggota PKU sangat berterima kasih atas kebijaksanaan itu. Gesus sendiri namanya mulai populer di daerah kota dan sekaligus pula ia jadi mempunyai puluhan tenaga pembantu sukarela yang terdiri dari anggota-anggota PKU yang PKU sendiri, pengusaha pabrik obat cap geledek yang menjadi komando PKU. Sejak saat itu menjadi semacam pembantu utama bagi Gesus. Dewasa itu, Gubernur Militer Jakarta Raya tidak sedikit menghadapi tantangan dan ujian. Demikian pula Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya. Ujian bukan hanya datang dari pihak lawan, melainkan juga dari pihak kawan seperjuangan. Organisasi perjuangan yang dibentuk di masa revolusi jumlahnya bukan belasan, melainkan puluhan. Sekarang sesudah penyerahan kedaulatan mereka minta diakui, para anggotanya minta dimasukkan ke dalam formasi TNI. Terdapat pula dua pasukan yang berdiri sendiri, yakni Batalion Sofyan Safei yang juga disebut Batalion Istimewa dan Batalion Alek Pangamanan. Kedua batalion ini sama-sama minta diakui. Banyak dari antara pejuang-pejuang itu yang tidak tertampung dalam formasi tentara. Akibatnya banyak dari antara mereka yang tidak dapat mengorbankan perasaannya menjadi sakit hati. Sedangkan bekas-bekas KNIL mendapat tempat. Mengapa mereka sendiri yang berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan tidak? Para anggota TNI pun tidak sedikit harus mengorbankan perasaannya. Mereka kecewa karena bekas-bekas KNIL yang sekarang menjadi anggota APRI, pangkatnya justru dinaikkan beberapa tingkat, sedangkan TNI malah diturunkan. Untung para anggota TNI itu berjiwa besar, mereka tidak menimbulkan reaksi yang merugikan. Reaksi yang merugikan justru timbul dari kalangan bekas-bekas KNIL. Meletuslah peristiwa APRA, peristiwa Andi Ajis, dan peristiwa lainnya. Masalah lainnya yang juga harus dihadapi ialah masalah DITII dan bambu runcing. Mereka memiliki anggota dalam jumlah besar, persenjataannya pun tidak dapat dipandang remeh. Para anggotanya rata-rata memiliki pengalaman tempur dan semangat juang yang tinggi. Mereka ini masih terus menjalankan aksi-aksi terornya dan mengadakan penyusupan ke kota-kota termasuk ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Untuk menanggulangi gerakan dari bermacam-macam gerombolan bersenjata itu, Seksi 1 KMKBDR di bawah pimpinan Letu Suhadi membentuk bagian khusus yang diberi nama Gerakan Subversi Bersenjata, disingkat GS, dan sebagai pemimpinnya ditunjuk Letnan Muda Satiri. Gesus sendiri duduk sebagai anggota. Tidak semua anggota Seksi 1 KMKBDR tahu tentang dibentuknya GS ini. Nama GS sendiri mencerminkan seakan-akan organisasi itu merupakan organisasi yang memusuhi RI. Itu memang disengaja, yakni dengan tujuan untuk memudahkan hubungan dengan organisasi-organisasi yang benar-benar memusuhi RI. Singkatnya saja, GS ini bertujuan untuk melakukan kontra-subversi, yakni mensubversi pasukan-pasukan bersenjata yang memusuhi RI, dan selanjutnya berusaha menghancurkan mereka dari dalam. Tidak lama setelah GS dibentuk, Letu Suhadi memperoleh informasi dari negeri Belanda bahwa Westerling telah mendatangkan seorang warga negara Belanda keturunan Cina dari negeri Belanda untuk melakukan tugas-tugas khusus di Indonesia. Waktu itu Westerling dikenal sebagai Panglima APRA.
Agen Westerling itu dikabarkan telah berada di Jakarta dan telah mulai menjalankan kegiatannya, tentu saja dengan mempergunakan nama samaran dan tidak menetap di satu tempat. Sayangnya, Letu Suhadi tidak memiliki data yang lengkap mengenai agen itu kecuali nama, umur, dan tanda-tanda fisiknya. Foto sama sekali tidak ada. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.